Kasus bullying atau perundungan akhir-akhir ini marak terjadi, khususnya di kalangan anak-anak sekolah. Semua kasus mencuat melalui media sosial seperti video perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur di Kota Batam, Kepulauan Riau ini. Dalam video viral dengan durasi 2 menit ini, terlihat 2 anak perempuan yang masih di bawah umur dianiaya secara kejam oleh teman-temannya sendiri. Pemicunya, karena kedua korban sering mengejek serta menuduh para tersangka mencuri barang milik korban. Kini, keempat tersangka harus berurusan dengan kepolisian. 3 pelajar masih di bawah umur dengan inisial RR, SH, dan AK. Sementara 1 tersangka lainnya sudah berumur 18 tahun berinisial N. Motifnya ya di sini antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Jadi dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Informasinya seperti itu. Dan yang kedua yaitu daripada korban ini dituduh istilahnya pelaku ini barang pelaku dituduh ya, dicuri oleh korban. Video viral lainnya adalah perundungan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar kelas 9 SMP negeri di Balikpapan. Tampak jelas bahwa perundungan terjadi di dalam kelas serta ditonton siswa lain tanpa ada satupun siswa yang berinisiatif menolong korban. Menurut wali kelas, peristiwa bullying itu terjadi pada saat jam istirahat berlangsung. Penganiayaan ini dipicu karena korban kepergok mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Jadi kami betul-betul tidak tahu kalau ada kejadian pengeroyokan seperti itu. Memang sebelumnya ada kasus perkelahian, tapi itu hanya 2 pihak yang disebutkan namanya. Namun setelah selang beberapa hari, ternyata ada video yang tersebar tanpa sepengetahuan kami. Dan sebenarnya masalah perkelahian itu sudah kami wali kelas dengan guru BK itu sudah menangani. Sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Cuman karena memang terlanjur tersebar. Ya, karena mungkin video itu tersebarnya 3 hari setelahnya. Ya, 3 hari setelahnya, dan kami juga tidak paham sedetail mungkin siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut. Presiden Jokowi pun turut menyoroti kasus bullying dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah akhir-akhir ini. Presiden menegaskan, harusnya lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman sebagai landasan bagi generasi muda untuk berkembang dengan baik. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita. Entah apa yang merasuki para remaja kita. Dengan santainya, seakan tanpa rasa bersalah, menganiaya temannya sendiri, terkadang pemicunya hanya masalah sepele. Seakan tak ada habisnya, perilaku tak manusiawi itu malah seolah-olah menjadi tren. Satu kasus perundungan belum usai, muncul lagi kasus yang lain. Lantas, bagaimana menangani para pelajar yang terlibat kasus bullying yang sedang marak ini? Jadi kalau secara psikologis kita melihat kasus bullying baik itu dari segi pelaku maupun sisi korban gitu ya, kita menilai bahwa keduanya ini adalah korban. Ya, bisa jadi
pelaku bullying itu di masa lalunya adalah korban bullying itu sendiri. Jangan hanya ketika kita mendapatkan pelaku bullying kemudian kita berikan sanksi hukuman gitu ya, dikeluarkan dari sekolah atau bahkan mungkin ada beberapa pelaku yang dipenjara seperti itu. Apakah masalah itu selesai? Belum. Karena mereka pun membutuhkan dukungan atau pendampingan dari psikolog supaya mereka bisa lebih terarah. Mereka bisa lebih memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak tepat, merugikan orang lain, mencelakai orang lain, seperti itu.